Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Sejarah Asia Timur kelas A akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kekuasaan dinasti-dinasti Cina, yaitu mengenai dinasti Qin dan juga dinasti Han. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sahara dengan NPM 2021711018 dengan ketiga rekan saya. Yang pertama Muhammad Alif Nur Iman 2021711013, Pipit Andriani 2021711015, dan juga Gesti Gevira Ananda 2021711085 sebagai para penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Nur Iman dari kelompok 3 Asia Timur dengan NPM 20211711013. Di sini saya akan memaparkan perkembangan kekuasaan dinasti Qin. Berakhirnya pada masa dinasti Zhou sebagai pemicu perpecahan kerajaan menjadi 40 negara bagian serta membentuk sekutu menjadi 7 negara besar yang saling berperang. Selama perang dengan waktu lebih dari 200 tahun. Hasilnya yaitu kerajaan Qin adalah pemenang dari pertempuran ini, serta menjadi kerajaan yang tersisa dengan bertahan dengan kekuasaan paling besar. Oleh karenanya kerajaan Qin ini menjadi dinasti pengganti sesudah tumbangnya kerajaan Zhou serta raja dari kerajaan Qin yaitu Raja Qin Shi Huangdi yang mampu menyatukan perpecahan kerajaan Zhou yang sudah sekitar 200 tahun terpecah. Selanjutnya kerajaan Qin mampu menyatukan 40 negara kecil menjadi negara kesatuan kerajaan Qin atau menjadi negara kesatuan serta pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi mendirikan kerajaan Qin. Kerajaan Qin dalam dinasti Cina kuno adalah sebuah kerajaan terpendek di mana kurun waktu yang dibutuhkan untuk memerintah dinasti adalah 16 tahun. Selanjutnya adalah kemajuan dan kemunduran dinasti Qin. Periode awal, singkatnya periode memerintah dinasti Qin selama 16 tahun serta diperintah oleh 2 generasi kaisar. Ini sesungguhnya sudah menorehkan rekor dunia dalam beberapa bidang, di antaranya yaitu pasukan terakota dibuat pada zaman dinasti ini. B. Mulai diperkenalkan mata uang perunggu akan tetapi penggunaannya terbatas. C. Memperkenalkan jalan sutra pada dunia akan tetapi tidak luas seperti dinasti Han. Selanjutnya D. Penetapan pajak baru pada anggota keluarga yang baru, di mana untuk pertama kalinya diberikan pangkat militer sebagai upah jasanya. Berjuang dalam perang pada masa dinasti Qin. E. Dibentuknya hukum dan undang-undang yang memuat aturan bahwa bila rakyat Kasim Adipate ataupun keluarga kerajaan yang salah, maka tidak akan ada pandang bulu, harus dijatuhi hukuman. F. Tidak memperbolehkan keluarga besar terbentuknya di mana dalam sebuah keluarga meliputi satu keluarga dan memisah menjadi kepala keluarga lain untuk anak-anak yang sudah dewasa yang telah menikah. Secara hak waris menghapus gelar bangsawan di mana yang bisa mewarisi gelar bangsawan adalah mereka yang berjasa dalam perang, sementara anak cucu tidak mewarisinya. H. Pembentuknya dalam sekitar 7.500 km yang menjadi penghubung dari 36 provinsi serta administrasi baru dalam dinasti Qin. I. Terjadinya peningkatan pemeluk ajaran Taoisme dan Konghucu. J. Sistem ketatanegaraan pertama di Cina yang mengelompokkan wilayah negara ke provinsi, kabupaten, dan desa dalam kesatuan wilayah. K. Tulisan Mandarin baru mengalami standarisasi. L. Dibuatnya tembok Cina sejauh dari 3.000 km untuk pertahanan pertama. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesti Gevira Ananda dengan NPM 202171085. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Alif, yaitu sistem ekonomi dan perdagangan dinasti Qin. Pembuatan mata uang perunggu dinasti Qin untuk pertama kalinya sebagai alat tukar di negara Cina. Pembuatan perunggu ini sebenarnya ada semenjak dinasti Shang, akan tetapi sebab dalam waktu sekitar 200 tahun terpecah belah, maka di daerah lainnya mata uang perunggu ini tidak berlaku.
sebab pada zaman dahulu kerajaan masih mempertahankan cara barter yang dianggap lebih memberikan keuntungan. Sistem perdagangan dan perekonomian menurun sebab pembuatan tembok besar Cina dan biaya perang yang memicu banyak gejolak inflasi pada masa dinasti Qin. Makanan dan harga pangan menjadi semakin mahal meskipun terjadi surplus padi, akan tetapi mengganti biaya perang serta menggaji Kasim, adipati yang duduk di desa, provinsi, dan kabupaten memerlukan biaya besar. Sehingga pada zaman dinasti Qin ini terjadi inflasi perekonomian. Agama Tao berkembang pesat. Ajaran Tao pada zaman dinasti Qin mengalami perkembangan yang pesat, di mana ajaran ini mempengaruhi moral serta gaya hidup penduduk. Kepercayaan dan agama tersebut adalah sebuah landasan hidup dan pegangan bagi bangsa Cina pada zaman dulu, di mana ajaran Konghucu Taoisme banyak dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Cina kuno. Masa berakhirnya dinasti Qin ialah ketika pasca menyatunya dinasti Qin. Pada faktanya tidak sedikit yang timbul pemberontakan yang dipicu oleh beberapa negara kecil yang merasa tidak puas berada di bawah kekuasaan dinasti Qin. Alasan dari didirikannya dinasti Han yaitu sebab para petani yang memberontak pada rajanya. Tokoh petani ini ialah Liu Bang, yang mana adalah petani yang memberontak serta selanjutnya bertindak untuk menggulingkan dinasti Qin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Andriani, NPM terakhir 015. Kali ini saya akan melanjutkan materi dan memaparkan tentang latar belakang dinasti Han. Nah, dinasti Han ini muncul untuk menggantikan posisi dinasti Qin yang memang sebelumnya dinasti Qin ini sudah mengalahkan beberapa negara-negara di Tiongkok. Namun ada pula suatu yang terjadi, yaitu inflasi ekonomi yang sangat cukup besar dan mendesak hak intelektual kepada kaum terpelajar yang terus menyorot kepada kebijakan dinasti Qin. Terus berakibat publik itu merasa tidak puas dan merasa sudah dirugikan. Nah, dengan begitu adanya pemberontakan petani yang hampir menyeluruh ke dinasti Qin. Kemudian sang raja berakhir meninggal dan ia digantikan oleh anaknya yang bernama Elsi Huangdi. Nah, itu tuh terjadi pada tahun 210 Masehi. Tapi meskipun sudah digantikan oleh anaknya dari kerajaan itu, tapi rakyat merasa tambah menderita, sehingga Jenderal Xiang Yu yang berada di kerajaan Qin itu memberontak dan dibantu oleh petani yang bernama Liu Bang yang menjabat sebagai adipati pada kerajaan dinasti Qin itu. Nah, dia ikut menggulingkan dan mulai membangun dinasti Han. Itu dibangun oleh Liu Bang yang tadi menjabat sebagai adipati di dinasti Qin. Dia juga mulai mendirikan dinasti Han, dan dinasti Han itu merupakan kekaisaran Tiongkok dan berdiri dengan julukan zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahara dengan NPM 2021711018 akan memaparkan materi mengenai kemajuan dan kemunduran dinasti Han. Dinasti Han dalam masa keemasan oleh Kaisar Gaozu pada tahun 140 sampai 87 sebelum Masehi. Sang kaisar yang terkenal dalam usahanya mengusir kaum barbar sekitar 4 abad, juga dinasti Han yang begitu sangat dihormati dan dijuluki sebagai dinasti yang abadi. Masa kejayaan ini berlangsung 200 tahun dari kaisar pertama sampai terakhir. Masa kejayaannya bersamaan dengan dibukanya jalur sutra untuk keperluan negara. Kekaisaran dinasti Han merupakan kekaisaran terbesar dan menjadi masa kejayaan masa keemasan bangsa Tiongkok. Kekaisaran ini berdiri atas pemberontakan seorang rakyat petani kecil yang bernama Liu Bang. Setelah berhasil mengalahkan Xiang Yu di pertempuran Chuhan selama 4 tahun lamanya, akhirnya Liu Bang mendirikan kekaisaran dinasti Han dengan gelar Kaisar Gaozu, hingga berhasil menjadikan kekaisaran dinasti Han sebagai masa keemasan zaman kejayaan Tiongkok. Sampai
sampai sekarang masa tersebut itu begitu dihormati dan disegani oleh orang-orang Tiongkok dan Timur Tengah. Hingga orang-orang Tiongkok menyebut dirinya sebagai orang Han. Namun seperti pepatah yang berbunyi tidak ada gading yang tak retak, begitu juga halnya dengan kejayaan dinasti Han. Setelah 30 generasi menguasai daratan Cina, yaitu oleh marga Liu, terhitung dari masa Liu Bang hingga Liu Xi, tepatnya pada tahun 220 Masehi, berakhirlah dinasti yang telah menjadi jati diri orang Cina ini. Kemunduran dinasti Han yaitu adanya perebutan tahta dari Kaisar Xian pada tahun 220 Masehi, juga adanya pemberontakan di tahun 184 Masehi dan runtuhnya di tahun 221 Masehi karena perpecahan politik selama 400 tahun. Peninggalan dinasti Han berupa gerabah yang bersejarah dan ditemukan di dalam tanah yang beritanya sampai ke Dinas Budaya dan Pariwisata dan dilestarikan sebagai pelestarian budaya. Nah, dari kemunduran itu diakibatkan karena pada masa setelah kematian Kaisar Zhang pada 88 Masehi, dinasti Han selalu dipimpin oleh penerus tahta yang usianya masih sangat muda, sehingga keadaan ini menjadi penyebab kemunduran dinasti karena kekuasaan yang dipegang oleh ibu kaisar. Selama bertahun-tahun, kaisar muda akan tetap terisolasi dengan Qasim. Dalam banyak kasus, kaisar akan meminta Qasim untuk membantai keluarganya sendiri demi mendapatkan kembali atas kekaisaran. Pada tahun 189 Masehi terjadi perang di istana antara keluarga janda permaisuri dengan kubu kaisar muda. Perseteruan yang berlangsung hingga 220 Masehi itu mampu diakhiri ketika pihak militer turun tangan dan Kaisar Han yang terakhir digulingkan.